Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Bersama saya Fahmi Nur Aziz Awaludin, moderator pada podcast sore hari ini, yang mana akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif keagamaan. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh dua orang pembicara yang hebat-hebat. Kedua orang ini adalah teman dekat saya. Yang pertama ada Bung Dede. Bagaimana kabar Bung Dede? Alhamdulillah, Rabbil alamin, baik. Alhamdulillah. Kemudian juga di sini ada Gus Said. Bagaimana kabar Gus Said? Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan saya keadaan sehat walafiat sehingga bisa datang ke podcast ini. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nampaknya tanpa membuang-buang waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu yang dinamakan dengan Bhinneka Tunggal Ika dari menurut para pembicara kita? Oke, yang pertama, bagaimana menurut Anda, Gus Said? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya sendiri, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah semboyan di negara kita, negara tercinta kita ini, negara Indonesia. Dan tentu saja para pendahulu kita, para pahlawan kemerdekaan itu tidak sembarangan dalam merumuskan sebuah semboyan, khususnya dalam untuk negara kita ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah semboyan yang dapat diartikan berbeda-beda tapi satu. Ya, ini sangat relevan sekali diterapkan di Indonesia khususnya. Karena Indonesia ini terdiri dari beberapa suku, dari bahasa, agama dan budaya dan yang lainnya. Jangankan kita berbeda pulau ya, kadang dalam satu pulau, dalam satu suku saja kita sudah memiliki perbedaan. Contohnya dari saya sendiri, saya kan berasal dari Sunda ya, alhamdulillah. Di Sunda itu ada beberapa versi bahasa, Mas Fahmi. Mungkin ada Sunda Priangan namanya, yang bahasanya itu terkesan mendayu-dayu, lemes lah kalau kata orang Sundanya mah. Ada juga Sunda yang kalau itu namanya Sunda kasar, terdiri dari daerah Karawang ataupun Pandeglang Banten, itu Sundanya kasar, beda ya. Ya mungkin itu. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini menurut saya sangat relevan diterapkan di Indonesia ini. Baik, seperti itu ya tadi dari Gus Said ya, bahwa di Indonesia ini ada banyak suku, ada banyak bangsa dan tidak luput dari perbedaan ya Gus Said ya. Jangankan yang beda suku, jangankan yang beda pulau, bahkan yang masih satu suku, suku Sunda saja, itu perbedaannya banyak sekali ya Gus ya. Seperti bagaimana kalau kita bahasa Sunda itu, kalau kita lari ke Garut misalkan, kan ada di sana istilah bahasanya hulangin bos, seperti itu kan, seperti yang biasa yang sedang viral-viral itu. Kemudian lari ke Karawang, bahasanya kasar, mungkin kasar menurut dari yang lain, tapi Karawang sendiri kan menganggap bahasa itu bahasa yang lumrah sehari-hari ya guys ya. Seperti itu ya. Jadi kenapa harus kita menerapkan Bhinneka Tunggal Ika ini dan relevan sekali? Ya karena memang banyak perbedaan seperti itu. Kemudian kalau dari perspektif, dari sudut pandang Bung Dede ini, bagaimana? Apa sih Bhinneka Tunggal Ika itu barangkali? Ya, kalau dari sudut pandang saya pribadi, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan barusan oleh Gus Said, bahwa Bhinneka itu berbeda-beda, yang artinya itu sendiri Bhinneka itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang dimana dapat kita kutip dari arti tersebut bahwa dalam perbedaan pun kita harus tetap menjunjung persatuan. Itu dalam perbedaan, karena kan banyak juga di Indonesia itu banyak suku, ras, agama. Nah, dari berbagai perbedaan tersebut, kita sendiri sebagai pemuda pencetus nantinya kedepannya Indonesia itu bagaimana, kita harus sangat bisa menghargai perbedaan itu sendiri. Begitu sih menurut saya.
dari Bung Dede sampaikan, kita harus bisa menghargai perbedaan ya. Yang mana dengan perbedaan ini menciptakan keragaman budaya, bahasa yang mana akan mewarnai kehidupan kita gitu loh. Dan dengan kita menghargai perbedaan, kita akan bisa bersatu, kita akan bisa menjadi lebih kuat, menjadi lebih kokoh, sebagaimana yang sering kita katakan, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan, seperti itu. Kemudian sebagaimana judulnya itu adalah perspektif Bhinneka Tunggal Ika dari keagamaan. Oke, dari Gus Said, bagaimana menurut Anda perspektif Bhinneka Tunggal Ika ini dari keagamaan ini bagaimana? Ya, kalau dilihat dari segi agama ya, Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sembarangan lah Mas Safi. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu secara tidak langsung diambil dari Al-Qur'an. Surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah. Ya mungkin seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui ya, di Indonesia ini banyak sekali agama. Bukan hanya satu agama yang diakui di Indonesia, tapi banyak agama yang ada di Indonesia ini. Untuk itu kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi antar beragama. Mungkin seperti itu. Ya, Masya Allah, gokil sekali, mantap ya. Dari perspektif keagamaan, terutama agama Islam, agama yang kita anut, Gus Said membawakan ayat ya, yang mana tadi apa, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal ya Gus ya. Masya Allah, sangat relevan sekali ya. Kemudian untuk dari perspektif, dari sudut pandang Mas Dede, barangkali ada yang mau ditambahkan tentang Bhinneka Tunggal Ika dari perspektif keagamaan, terutama agama Islam itu? Ya, kalau saya sedikit menambahkan, tidak mau kalah dengan Gus Said tadi ya. Beliau membawa-bawa ayat suci Al-Qur'an dikaitkan dengan kebinekaan ini. Saya juga di sini membawa salah satu, memang kalau disebutkan khusus untuk hadis untuk berbineka tunggal ika itu tidak ada. Tetapi untuk mencerminkan kebinekaan itu ada salah satu potongan hadisnya yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi wa yuhibbu li nafsihi, yang dimana artinya itu sendiri, tidaklah beriman salah satu seorang dari kalian sampai ia mencintai saudara sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di situ sangat jelas ya, bahwa jika kita cinta terhadap diri sendiri, maka kita juga harus cinta terhadap orang lain. Itu sangat jelas dikaitkan sama Bhinneka Tunggal Ika. Itu sih menurut saya. Baik, kemudian kita telah membahas apa itu Bhinneka Tunggal Ika dari perspektif keagamaan. Gus Said tadi membahas dari Al-Quran, dan Bung Dede membahas dari hadis, dari sabda Rasulullah. Kemudian poin penting ini, bagaimana gitu penerapannya, Gus? Bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam konteks kita bermasyarakat, berkehidupan sosial seperti itu? Ya, untuk penerapan Bhinneka Tunggal Ika itu tersendiri, yang seperti saya katakan tadi di awal, yang pertama kita terus menjunjung tinggi nilai toleransi dalam beragama. Walaupun kita berbeda, kalau di Islam itu ada yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, dan ukhuwah Wataniyah. Nah, ukhuwah Basyariyah itu artinya menjalin kekeluargaan dengan sesama manusia. Kalau ukhuwah Islamiyah itu menjalin kekeluargaan dengan sesama muslim, Mas Fahmi. Kalau ukhuwah Wataniyah itu menjalin kekeluargaan dengan sesama satu bangsa gitu. Jadi tidak ada alasan kita untuk berpisah. Apapun alasannya, kita tetap satu, kita tetap keluarga, dan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin seperti itu. Kemudian dari Bung Dede, bagaimana contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini dalam kita berkehidupan sosial, dalam berkehidupan bermasyarakat itu seperti apa sih Bung Dede? Barangkali.
Ya kalau dari saya pribadi mah ya tadi sangat sudah jelas ya disebutkan oleh Gus Said. Dari 3 hal yang disebutkan tadi itu sudah mencakup keseluruhan, Jadi di sini saya tidak akan banyak ngungkit apa-apa. Mungkin salah satu contoh kita berbineka dalam bermasyarakat ketika dimana kita biasanya kan dalam 1 minggu itu melaksanakan sholat Jumat ya. Walaupun di dalam satu kampung itu terdapat adalah beberapa yang bukan agama Islam, tetapi dari yang bukan agama Islam itu sendiri menghargai dengan adanya sholat Jumat di lingkungan tersebut. Begitu pula sebaliknya, kita yang beragama Islam menghargai misalnya yang bukan beragama Islam tersebut beribadahnya itu di hari Minggu. Nah di hari Minggu itu kita menghargai, jadi saling menghargai dalam bermasyarakat. Terutama kita saling menghargai dalam bertetangga lah. Tidak jauh-jauh untuk di lingkup Indonesia, kita bertetangga aja dulu sampai yang tadi pada akhirnya bernegara gitu. Betul, baik, gokil sekali, Masya Allah ya, apa yang telah disampaikan oleh Gus Said dan oleh Bung Dede. Dapat kita simpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sangat relevan dan memang sangat harus diterapkan dalam berkehidupan sosial dan bermasyarakat. Apalagi kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, kita harus membawa perubahan kepada masyarakat menuju perubahan yang lebih positif. Kemudian dari sudut pandang agama, bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini sangat-sangat relevan dan sangat-sangat mengandung nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keislaman, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Gus Said, disebutkan ya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah telah menciptakan kita itu dari laki-laki, perempuan, dan dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal, untuk saling menjalin relasi, untuk saling berkomunikasi, bertoleransi. Kemudian tadi dijelaskan juga oleh Bung Dede ya, ada dari sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga yang mencintai saudaranya seperti apa yang mencintai untuk dirinya. Jadi yang dimaksud saudara, yang dimaksud dengan tadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu kan berarti orang lain selain kita, tanpa memandang agamanya apa, tanpa memandang bangsanya, sukunya apa, bahasanya apa. Kita harus tetap bersatu, menjalin relasi, berkomunikasi, bersatu untuk mencapai sebuah kekuatan yang absolut, yang mana bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia. Mungkin sekian podcast sore hari ini, yang mana Masya Allah dari 2 narasumber kita ini, dari Bung Dede ya dan Gus Said. Terima kasih Bung Dede telah menemani saya. Terima kasih juga Gus Said. Mungkin next podcast selanjutnya kita akan undang lagi dari guestar pembicara lain yang mana tidak kalah hebat, yang mana tidak kalah menarik dan tidak kalah cerdas dari kedua narasumber kita kali ini. Saya Fahmi Waris Auludin, moderator pada podcast hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.